Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Ekyo Media. Dan kembali lagi kita akan membahas unek-unek dari Om Hige, di mana kita akan memperjelas dan menyebutkan kembali alias mengubek-ubek atas apa yang terjadi dari racikannya Yuya Takahashi. Lebih tepatnya pada serial Kamen Rider Zero One akhir-akhir ini ya, di mana puncaknya adalah perseteruan maksudnya antara Aruto Sacho dengan Horobi, pertengkaran antara Aruto dan Horobi. Pertarungan yang epik, bagus, tapi jalan menuju pertarungannya tersebut cukup aneh. Dan ya seperti itu. Tapi sebelumnya Om Hige ini pengen ngiklan dulu nih, biar channel ini tetap langgeng dan juga kreatif ya. Karena uangnya pasti akan dibulak-balik ke dalam modal membuat channel ini juga gitu ya. Jadi kami ini telah membuat sebuah usaha di mana kami menyediakan t-shirt berkualitas bervisualkan Kamen Rider dan juga tokusatsu yang lainnya. Tapi untuk sekarang baru Kamen Rider. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti kedepannya juga akan merambah ke varian yang lain seperti jaket, kemeja, tas, topi, dan juga barang-barang yang lainnya. Jangan lupa untuk berkunjung ke halaman Ekyo Supply, tersedia juga di Tokopedia. Dan terima kasih. Sekarang yuk kita langsung bahas unek-unek dari serial Zero One akhir-akhir ini ya, di mana puncak kejadiannya berawal dari Horobi yang membunuh Izu. Nah ini ya, Izu dibunuh Horobi. Aruto yang mau bunuh Horobi lewat senjata pamungkas dengan form yang terkesan tidak perlu malah ditahan oleh Jin. Dan Jin akhirnya mati. Selain kami agak risih banget ngelihat Horobi jalan-jalan dan jarang sekali ya menggunakan katananya. Kehitung jarang lah. Padahal dipakai dengan frekuensi yang agak seringan gitu. Menurut Om Hige semakin menambah kesan yang keren, meskipun pada perubahannya dalam mode Kamen Rider Arc Scorpion yang menancapkan katananya sebelum memulai proses Henshin, atau mungkin kayak bagian dari Henshin itu sendiri. Cuma kurang ikonik gitu. Pedang kepake pas nyobek-nyobek kain gitu waktu cekcok paham bareng Jin, atau pas awal cekcok dengan Jin. Meskipun kami paham gitu, si pedang tersebut ingin menjadi ikon dari Horobi sendiri, tapi tetap saja tidak mewakili sesuatu. Maksud dari Mas Yuya mungkin maunya kayak gitu ya. Apalagi di awal-awal cerita Kamen Rider Zero One, nangkring doang itu pedang itu banyaknya ya. Inti pertama dari curhatan kali ini adalah mengenai telatnya Horobi yang dapat upgrade form. Berbeda sekali ya dengan Aruto di mana Zero One dapat beberapa form standar yang berubah-ubah. Mode progress nya gitu seperti Biting Shark, Flying Falcon, Flaming Tiger, Freezing Bear, dan terus form ada seperti yang supernya gitu kayak Shining Hopper, Shining Assault Hopper, ada Metal Cluster Hopper, belum lagi Zero Two kan. Sebetulnya meski terkendala beberapa pertarungan dengan Arc yang berbentuk Rider pada episode kurang lebih episode 36an di mana Horobi berubah menjadi Arc Zero, episode sebelum-sebelumnya alias jauh sebelum itu, Horobi tidaklah berkembang secara dalam segi kekuatan gitu. Tidak seimbang dengan Aruto. Malah kenyataannya, yang dilawan oleh Aruto adalah Tozzer, yang sama-sama juga tidak berkembang layaknya Horobi. Tapi kalau Tozzer kan lebih kuat gitu daripada Horobi. Sangat disayangkan ya, bagaimana Yuya Takahashi dan tim kreatif bermain skema peran dan formnya seperti tidak terlalu memikirkan luas gitu. Bayangkan saja dengan adanya basic form dari Zero One yang terus meningkat, Aruto ini dapat mengeluarkan tenaga sampai ke angka 120 ton untuk Zero Two. Metal Cluster di angka 93 ton dan Kamen Rider Arc One secara mengejutkan hanya berada di angka 104 ton, jadi lebih kecil daripada Zero Two ya. Sedangkan Horobi dengan mode tanpa arc-nya hanya berada dalam torsi, kurang lebih tenaganya itu sampai 32 ton saja ya, jauh ya. Ya gitu, dia memang Hyumagear, tapi nggak ada artinya kalau ngelawan manusia dengan form Kamen Rider. Dia masih ngotot melawan Vulcan ya, Tozzer bahkan Aruto pastinya. Dan kalau kalian tahu si Vulcan ini dengan Rampage Vulcan bisa menyentuh angka sampai 97 ton. Hanya untuk kekuatan tendangannya saja. Tetap aja ya, Horobi nggak dikasih beberapa form untuk sedikitnya menyeimbangkan hal itu. Dan ini nggak ngomongin dulu peran dari Arc dalam diri Horobi ya. Base form Kamen Rider Horobi dulu deh. Tozzer sama Tozzer itu maksudnya sama aja gitu. Gaiamatsu dengan satu form bisa mengeluarkan torsi tenaga hingga 86,5 ton gitu. Jadi jauh dari Horobi ya. Tetap bersikeras untuk melawan Aruto yang selalu melakukan upgrade form dengan ending perlawanan yang sangat bisa ditebak. Tidak ada surprise gitu. Horobi pokoknya apalagi dah. Dia juga lawan Tozzer ya, seperti nggak ada perbedaan yang signifikan gitu kelihatannya. Kecuali saat Rider berpower lebih gede melakukan finishing gitu.
Sisanya ya gitu-gitu aja. Tidak terlihat ada pakem yang utuh di sini. Jadi kalau seperti Kamen Rider Build kan jelas gitu ya, di mana hazard level sangat bermain di sini gitu. Saat form super bermain, ada kalanya lawan dengan statistik form cuma beda dikit gitu, bakalan jadi super power karena hazard level yang tiba-tiba meninggi. Entah didukung oleh hawa emosional dari rider itu sendiri ya, dan lain-lain. Hal itu kemudian menjadi masuk akal ketika lawannya begitu kalau dalam series build tadi. Pakemnya terus berlangsung dan dapat diterima oleh penonton sampai series berakhir. Tidak berantakan seperti series Reiwa pertama ini ya, dari segi sistem. Jadi andai kata ada sistem di mana kekuatan tidak harus selalu mengandalkan rider data dan harusnya ada base dari awal gitu. Ini akan kemudian lebih menarik, misal Horobi semakin menguat meskipun hanya satu form. Karena ada suatu hal seperti layaknya hazard level tertentu, karena dia diuntungkan dengan base-nya yaitu Himagir. Misalkan gitulah, kan ini enggak gitu kan? Tetap aja dengan kekuatan minim dan songongnya selangit terus melawan para karakter hero yang sudah upgrade beratus kali lipat data kekuatannya dari base form default gitu kayak Zero One ya. Meskipun kasarnya harus adalah Sting Scorpion base dari Horobi cuma ganti warna kayak gitu jadi warna merah gelap dan warna hitam. Terus powernya meningkat mengikuti base Zero One dan juga Vulcan, bahkan Towser. Dalam data aja tertulis ya bahwa Kamen Rider Horobi memang memiliki kekuatan meninju yang sangat tinggi. Lebih besar dari semua bentuk standar dari Zero One dengan pengecualian Breaking Mammoth maksudnya. Dan kekuatan tendangan yang melebihi bentuk standar dari Vulcan atau Valkyrie hanya bentuk standar ketiga rider saja ya, bentuk default. Sebagai perbandingan juga, tinggi lompatan dan kecepatan larinya ya biasa-biasa aja dan dapat dikalahkan oleh sebagian besar dari wujud Zero One itu sendiri. Namun Yuya berdalih memang ya bahwa Horobi ini tidak mengandalkan ketangkasan dalam pertempuran dan lebih memilih untuk memberikan serangan yang jarang tetapi kuat katanya. Horobi juga menunjukkan daya tahan yang sangat luar biasa dan telah bertahan dari berbagai serangan rider lain. Maksa sekali, tetapi ia tetap babak belur lah dengan serangan lanjutan dari form Vulcan ataupun Zero One tadi. Sekali lagi ini di luar Horobi dalam penggunaannya dengan Arc Driver atau Zetsumetsu Driver sekarang ya. Ini bahas dulu form asli dari Kamen Rider Horobi. Bahkan nih ya, lebih update Jin ya, mode awal yakni Flying Falcon dengan Force Riser-nya terus upgrade ke mode Burning Falcon dengan Slash Riser. Dan itu pun kalah dengan tendangan dari Kamen Rider Arc One. Ini Horobi dengan emosi Himagir-nya akan mencoba untuk melawan Aruto. Bukan ide yang buruk apabila kita melihat bagaimana ending adalah bumbu dari pertarungan antara Horobi versus Aruto. Dengan latar belakang yakni Yuya pikir gitu, itu cukup emosional. Yakni Horobi tak tahan dengan kematian Jin yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Aruto. Dan Aruto yang tak tahan juga gitu kemarin melihat Izu tewas di depan matanya sendiri lantaran Horobi membunuh sekretarisnya tersebut, sekretaris si Aruto Sacho. Kita kesampingkan dulu ya sedikit ide tentang bisa dibuatnya kembali sosok Izu dan Jin ya, lantaran mereka berdua hanyalah Himagir. Dan ada Hawa yang bilang tidak bisa di backup gitu kata Sista dan lain-lain. Meski kayaknya di episode depan mereka dibangkitkan lagi. Dan Jin sih udah mau dibuat ya sama Yua maksudnya ada di sana. Alasan sampai terjadinya pertarungan ini sungguh-sungguh kurang menarik gitu. Di mana Horobi dengan basic sebagai front utama pembebas para Himagir, agar semua Himagir ini merdeka dan menjadi bebas, Horobi lalu membunuh Izu yang juga Himagir kan. Semua salah Arc, bukan salah Yuya. Seperti itulah. Jin ini bisa dibuat kembali dan Izu juga bisa ya. Ego mereka berdua menjadi buyar lantaran hal ini gitu, di mana Aruto yang berniat melindungi para Himagir dan berharap bisa hidup berdampingan bersama antara manusia dan juga Himagir itu jadi kandas dan terlihat bagai suatu lelucon. Begitupun dengan salah langkah dari Horobi yang emosinya kian menjadi seorang manusia gitu yang sangat baperan. Of course tidak salah sebetulnya dengan inti basic cerita seperti ini, tapi ini dibuat sangat padat, tidak dibawa bertahap dan memancing emosional para penonton lebih gitu. Emosi sih emosi gitu, cuma bukan di tahap terbawa dan kagum atas jalan ceritanya gitu. Setelah menonton 3 episode terakhir kemarin, banyak yang merasa loh kok jadi gini gitu. Semua ini dibuat terlalu padat dan terkesan tidak jelas. Form terbaru Fua kandas hanya dalam 1 episode, kandas di tangan Zero Two. Progress Key Japanese Wolf atau apa ya? Seperti anjing dengan legenda anjing berkepala 2 itu ya, yang diberikan oleh Naki kepada Fua gitu.
Naki minta agar Fuwa dapat menghentikan Naruto. Mana terlihat gitu di scene episode 44 di menit 10 lebih 21, kalian lihat ya. Ketika progres Ki ditangkap Fuwa, terlihat bergeser dan mudah sekali terbuka layaknya di X biasa gitu. Dan setelahnya dilanjutkan lagi terlihat gimmick acting Fuwa kesusahan membuka progres Ki-nya tersebut. Beda sama sebelumnya ya. Nah, lalu Fuwa kan berubah gitu menjadi Kamen Rider Orthoros Vulcan dengan kekuatan di angka 38,2 ton dan juga 76,7 ton, lumayan gitu ya. Berani melawan Zero Two yang mempunyai kekuatan di angka 62 dan 120 ton, jauh banget. Dan sederet jurus manipulasi dan tebakan ala Haki One Piece gitu. Dari Zero Two gitu, keren ya. Dan dari data di situ kan masih dipegang gitu ya. Kenapa mengabaikan beberapa fakta besar sebelumnya itu loh. Dan form Orthoros Vulcan ini pertama debut langsung di nerf itu tadi ya, kasihan sekali tidak ada actionnya. Tapi di satu sisi kami ingin mencoba melihatnya dari perspektif yang lain. Pertama dari sisi Fuwa yang mati-matian ingin mencegah Naruto bagaimanapun caranya agar tidak sembrono menyerang Horobi. Kedua, kelihatan banget memang bahwa Fuwa itu berjiwa besar gitu. Dan sangat peduli akan semuanya, hebat gitu. Meskipun Naruto tidak peduli ya diceramahi Fuwa, Fuwa tetap kekeh dan maju nyerang gitu. Sambil ngasih tahu bahwa hal itu tuh salah gitu. Dan akhirnya ya Fuwa kalah juga sama form Zero Two itu. Dan tujuan kenapa ia melawan Horobi pakai form Kamen Rider Arc One alias si Naruto, bagi kami tidak menjelaskan sesuatu gitu. Buat apa gitu alurnya biar Arc sama yang dibawa dan dipuja Azu itu bangkit gitu. Atau ada kaitan emosional lain, maaf sekali gitu, kurang terbangun. Atau agar aura kematiannya terbangun gitu gara-gara pengen balas dendam yang sangat berlebih kepada Horobi, aura emosi hitam kelamnya terbangun gitu. Ini bisa jadi formula yang bagus sebenarnya kalau penjelasannya tidak sesederhana ini gitu basicnya. Dan apa ya, dengan kekuatan Arc One yang berada pada angka 54,2 ton dan 104 104,4 ton masih lebih lemah dari Zero Two. Meski Arc mempunyai beberapa kekuatan khusus seperti Perfect Conclusion, tetap saja nggak ada base spesial mengapa Naruto harus bergaya dengan form tersebut. Dan Horobi ya, ending melawan gini sebenarnya bagus banget gitu. Apabila part episode menuju ending tersebut keren dan tertata rapi itu tadi. Apalagi kita tahu ya kan siluet di episode akhir yang episode minggu depan gitu, dimana the real final bossnya sedikit ditampakkan dan pastinya akan hadir gitu ya. Ya itu tuh bagus gitu, tapi kita tuh nggak mau judge terlalu dalam lagi karena kita tonton saja gitulah bagaimana episode finalnya akan terjadi gitu. Seperti itu sih. Semoga aja bagus gitu ya. Scene dimana Horobi Henshin dengan Zetsumetsu drivernya itu sih keren ya. Arc Scorpion ketika katananya dihunus gitu maksudnya. Dan ada ratusan senjata tertancap di styrofoam. Ya gitu, bagus lah lumayan ya. Dan ya seperti formula Yuya sebelumnya di mana final selalu membawa basic form alias Zero One Default itu hadir gitu untuk ngelawan Horobi tadi di episode mendatang gitu. Ya udahlah gimana dia gitu. Gimana Yuya lah, tau dia yang bikin ya. Tapi ya suka-suka juga kita mengungkapkan keresahan kan, bebas gitu. Apa yang Horobi lindungi dengan sepenuh hati dan sangat berarti bagi dirinya ialah Jin. Dan apa yang sangat berharga bagi Naruto adalah Izu. Ya seperti itu. Pertarungan antar ego masing-masing gitu bisa dibuat lebih keren, melebihi ini gitu. Tapi sayang lah episode menuju klimaks gitu. Ya kurang gitulah, kurang bagus gitu. Tapi cerita sebelumnya memang dirasa kurang juga gitu. Tapi sekali lagi ya ini hanya pendapat kami gitu, bebas saja. Kalian mau suka ya bebas. Kami mau nggak suka bebas juga. Kami coba kritik gara-gara ya suka juga sebetulnya dan ingin agar ini menjadi berjalan lebih baik lagi. Kalau kami nggak suka sih ya kami mending milih nggak peduli dan nggak membahas ini. Karena kami suka dan kami peduli ya kami bahas. Gimana nih menurut pendapat kalian semua ya? Jika ada unek-unek dibebaskan gitu, silakan kalian tulis di kolom komentar gitu. Ingat ya, berkatalah dengan bijak dan sopan, saling menghargailah satu sama lain, oke? Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.